Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnakum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Hadirin yang berbahagia, dan pada hari ini, khususnya di bulan ini, bulan Agustus ini, kita mendapatkan salah satu dari momen besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Karena itu pada siang hari ini kita akan bahas sejenak, kita bersama-sama mengkaji tentang bagaimana sebenarnya kemerdekaan atau bagaimana sebenarnya merdeka dalam perspektif Islam. Kita dulu sering mendengar ada slogan dan ditulis di berbagai media, kemudian juga di tembok-tembok ditulis. Apa tulisannya? Yaitu merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Dari sini sebenarnya kita bisa menganalisis adanya reduksi keimanan pada diri umat Islam. Kenapa? Karena seolah-olah dalam merebut kemerdekaan itu hanya ada dua pilihan, merdeka atau mati. Padahal apa? Yang namanya dalam Islam ketika itu adalah berkaitan dengan kemenangan, berkaitan dengan kesungguhan, berkaitan dengan pembelaan terhadap din, itu adalah bagian dari mujahadah. Sehingga selayaknya tema hari ini itu adalah merdeka atau syahid di jalannya. Ini ada sebuah refleksi tentang jihad ekonomi di bumi pertiwi ini. Hadirin yang berbahagia, ketika berbicara tentang kemerdekaan, maka seolah-olah yang dibahasanya berbicara tentang terbebas dari penjajahan, kemudian terbebas dari kezaliman, kemudian terbebas dari ketidakadilan. Ada perspektif Islam tentang kemerdekaan yang berbeda dengan perspektif dari sudut pandang yang lainnya. Apa itu? Kemerdekaan sejatinya adalah diawali dengan terbebasnya seorang manusia dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemerdekaan juga dalam perspektif Islam itu adalah merdeka sebagai hamba dari Roh pencipta semesta. Hadirin yang berbahagia, maka merdeka di sini adalah diawali dengan bagaimana kita itu merdeka dalam beragama, merdeka dalam berusaha dan bersuara. Kemudian ada pertanyaan. Ini barangkali biasanya muncul dari generasi muda. Kenapa sih kita harus merdeka? Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang dahulu, para pendahulu kita, para pahlawan kita di Indonesia ini? Ternyata penjajahan yang terjadi di Indonesia itu menurut analisis adalah dimulai dari penjajahan ekonomi, kemudian penjajahan agama,
dan dilanjutkan dengan penjajahan fisik dan pemikiran. Ketika melihat penjajahan ekonomi, kemudian agama, kemudian fisik dan pemikiran, maka umat Islam itu tidak bisa tinggal diam. Karena tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Pada ayat yang lain dikatakan, "Wa laqad karamna bani Adam." Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan anak cucu Adam. Apa bentuk kemuliaannya? Kemuliaannya adalah dalam bentuk kebebasan, dalam bentuk istiqlaliyah, dalam bentuk kemerdekaan. Untuk apa? Untuk mengekspresikan dirinya sebagai hamba Rabb semesta alam. Nah, ketika bicara tentang pejuang, maka tidak ada salahnya pada bulan Agustus ini kita sedikit membuka tabir apa sebenarnya esensi dari perjuangan syuhada Nusantara. Ketika awal adanya pertentangan dari para syuhada Nusantara, diantaranya adalah kaum Padri yang ada di Sumatera Barat. Berawal dari penjajahan agama, maka kaum Padri ini tidak mau kalau agamanya itu didikte, kalau agamanya itu dipersempit oleh penjajah. Maka mereka membentuk satu komunitas, membentuk satu laskar yang tujuannya apa? Memperjuangkan agamanya. Sehingga apa? Karena ideologi agama ini tidak menyurutkan gerakan ini, walaupun setiap gerakan itu dibantai seterusnya, tapi akan terus. Ini seperti ucapan dari Stan Palf, yaitu seorang mantan residen di Sumatera Barat. Dia mengatakan aliran Padri atau sekte Padri ini ternyata bukan muncul untuk sebentar, tetapi dia muncul seperti cahaya yang terus-menerus menyinari alam Minangkabau. Ideologi agama inilah yang akan terus ada walaupun dia itu ditekan dan lain sebagainya. Ini adalah penjajahan agama. Yang berikutnya adalah penjajahan ekonomi. Dan kita ketahui bersama bahwasannya penjajahan yang terjadi di Indonesia ini adalah apa? Diawali dengan penjajahan ekonomi, monopoli dari VOC yang ingin memperkaya diri sendiri, kemudian mengeruk seluruh kekayaan Indonesia. Sehingga apa? Ketika Kesultanan di Makassar, Goa itu dibatasi, tidak boleh melakukan perdagangan dengan Kesultanan Jaziratul Muluk di Maluku, maka Sultan Alauddin mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan lautan ini untuk seluruh manusia. Maka tidak pernah kami mendengar bahwa pelayaran di lautan itu dilarang bagi seseorang. Karena jika ada seseorang yang melarang pelayaran dan pelautan dari pulau ke pulau lainnya, maka dia itu seperti seseorang itu mengambil roti yang sudah dimakan oleh saudaranya, yang dimakan oleh manusia. Ketika ada seseorang itu makan roti, kemudian kita ambil roti dari mulutnya. Ini adalah bentuk-bentuk dari pembatasan penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa asing. Kemudian berikutnya adalah Sultan Hasanuddin ketika berjuang dasarnya adalah iman, sehingga yang memunculkan itu adalah apa? Semangat mujahadah yang tidak pernah putus. Dalam sebuah catatan disebutkan oleh MC Amin, ya, seorang juru tulis Sultan Hasanuddin, dia mengatakan 5 tahun lamanya berperang, tidak sedikit pun hati itu bimbang, sukacita hati segala hulu balang, melihat musuh hendak berperang,
Mengkasar atau Makassar sedikit pun tidak gentar. Ia berperang dengan si kufar. Jikalau tidak rakyat lapar, tambah lagi Belanda kufar. Ini adalah satu perjuangan ideologi yang muncul dari iman. Sehingga apa? Karena memang akhirnya walaupun akhirnya menyerah dan sebagainya itu, karena apa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Apa itu? Masyarakat terzolimi, masyarakat mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian ini dari Palembang, dari Sumatera, dilihat di Hikayat Perang Sabil. Haji berteriak, Allahu Akbar. Datang mengamuk, tak lagi sabar. Dengan tolong Tuhan, Malik Al-Jabar. Serdadu menteng, habislah bubar. Lagi-lagi adalah apa? Semangat, kesungguhan untuk apa? Ingin agar agamanya, cara dia beribadah itu apa? Tidak diganggu, tidak dirugikan, dan tidak dipersempit ruang lingkupnya. Hadirin yang berbahagia, maka dengan itu kemerdekaan dalam Islam sejatinya adalah kemerdekaan bagaimana seseorang itu menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu untuk mengekspresikan dirinya, tidak terjajah dalam masalah pemikiran, dalam masalah ekonomi, kemudian dalam masalah fisik dan juga pemikiran. Berbicara tentang kemerdekaan dalam Islam, maka banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan bagaimana tugas para nabi dan rasul adalah memerdekakan hamba, memerdekakan manusia. Tadi dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus seorang rasul kecuali apa? Anta'budallaha aw wajtanibut taghut. Ya, jadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala tauhid, menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari kisah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-An'am ayat 76 dan 79. Ayat ini berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu berpikir mencari satu kebebasan yang tidak terikat dengan Tuhan-Tuhan buatan manusia, tidak terikat dengan berhala-berhala yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki manfaat serta mudarat. Ini adalah model dari kemerdekaan dalam Islam yang pertama. Jadi ketika bicara ingat tentang merdeka, maka ingat dengan kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tamsil atau ibroh dari penjajahan dalam bentuk fisik dan juga agama, serta ekonomi juga di dalamnya, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa beliau itu diutus adalah apa? Untuk memerdekakan Bani Israel. Kenapa ini terjadi? Karena Bani Israel setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat ternyata menjadi second people, menjadi warga masyarakat kedua yang tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas, tidak bisa mendapatkan akses untuk kesejahteraan, untuk kepemimpinan dan juga untuk kemerdekaan mengekspresikan agamanya. Bisa dilihat dalam Quran surah Al-A'raf, kemudian juga Al-Baqarah dan Ibrahim, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dibantu dengan kakaknya Nabi Harun alaihissalam berjuang untuk memerdekakan Bani Israel. Ini adalah satu epos yang panjang yang terekam secara lengkap di dalam Al-Quran. Bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel.
Dan ujungnya adalah bagaimana Bani Israel itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki satu negara tersendiri dan bebas mengekspresikan dari ideologi agama dan kepercayaannya. Jamaah yang berbahagia, yang paling fenomenal adalah bagaimana perjuangan Nabiina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam memerdekakan umat manusia. Bagaimana misi profetik, misi kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Adalah untuk menjadikan manusia itu menjadi manusia. Kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus untuk manusia seluruhnya, tetapi dilahirkan besar dan dakwah diawali di Quraisy atau pada komunitas, pada suku Quraisy di Jazirah Arab. Dan di Jazirah Arab inilah bagaimana pada masa itu manusia tidak lagi dianggap sebagai manusia, tetapi manusia itu dianggap barang yang bisa dijual belikan, kemudian bisa diwariskan, bahkan bisa dihibahkan dan bisa diperlakukan semaunya. Ini adalah fenomena budak yang terjadi di zaman Nabi, dan Nabi diutus untuk memerdekakan seluruh umat manusia, karena tadi kullu mauludin yuladu ala fitrah, seluruh manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah Islam dalam keadaan merdeka, tidak terjajah dan lain sebagainya. Kemudian setelah memanusiakan manusia juga adanya disorientasi yang terjadi pada masa Quraisy waktu itu, sehingga kemudian Nabi diutus untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selainnya, serta meningkatkan, mengangkat derajat manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan manusia itu apa? Dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik derajat. Sehingga kalau ada manusia yang menurunkan derajat manusia, maka sejatinya dia telah menentang dari fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dari jihad ekonomi di bumi pertiwi ini. Tadi disebutkan bahwasanya munculnya penjajahan khususnya di Indonesia, walaupun di belahan dunia lain juga sama, adalah motif ekonomi. Maka untuk melawan penjajahan gaya baru, kemudian juga untuk mengisi kemerdekaan ini, maka jihad ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana ketika ternyata pada masa jahiliyah itu adalah harta itu hanya berkembang, yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, ya, kemudian Islam itu datang agar apa? Agar distribusi itu merata, agar distribusi itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua orang, sehingga seluruh warga negara itu bisa mengakses dari seluruh layanan ekonomi. Jika ternyata ekonomi ini justru malah tidak dikuasai oleh umat Islam, atau umat Islam itu justru malah lemah dalam bidang ekonomi, maka bersiaplah untuk memasuki era penjajahan fisik dan juga penjajahan pemikiran. Karena ketika bicara tentang penjajahan ekonomi, maka terkait erat dengan bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan ini. Jadi kalau di ayat sebelumnya juga dikatakan la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita itu bersyukur, maka nikmat itu akan bertambah. Maka jika suatu negeri itu ingin agar dia itu kena riba jinawi, agar dia itu
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka dia harus bersyukur. Kalau dia itu justru malah dengan kemerdekaan itu lalai dengan Rabb semesta alam, dengan Tuhan, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. La in syakartum aw la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita itu kufur di sini adalah menolak atau tidak yakin dengan nikmat tersebut, maka bersiaplah justru nikmat tersebut akan menjadi nikmah, anugerah itu akan menjadi musibah. Sehingga dalam konteks Indonesia, kalau Indonesia itu ingin terhindar dari azab alim, azab yang pedih, maka jalan satu-satunya adalah apa? Kita itu harus melaksanakan seluruh aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia ini tidak akan maju kalau ekonominya masih merujuk pada ekonomi satanis, ekonomi kapitalis, tidak akan pernah maju. Kemudian juga jangan harap Indonesia ini ekonomi akan tumbuh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala kalau kebijakannya masih masih mendukung dengan ribawi, dengan maisir, gharar dan lain sebagainya. Kemudian azab Allah Subhanahu wa taala ini juga akan menimpa seandainya Indonesia ini tidak peduli dengan ekonominya. Kebijakan-kebijakannya hanya setengah. Ya, artinya ketika itu adalah menguntungkan, maka diambil oleh negara. Tetapi kalau tidak menguntungkan, dibiarkan. Kemudian juga apa? Double kebijakan. Kebijakannya itu kebijakan ganda, di mana memperjuangkan ekonomi syariah, tetapi faktanya di luar sana ribuan jutaan spanduk dibiarkan bebas mengobrol riba, menjual maisir, perjudian, kemudian jual beli gharar justru dikembangkan. Maka hadirin yang berbahagia, insyaallah ta'ala Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur, negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mampu, ketika memiliki political will untuk menegakkan ekonomi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonomi ketika di jalan-jalan sudah tidak ada lagi iklan-iklan ribawi, tidak ada lagi di media-media cetak ataupun elektronik iklan-iklan ribawi, gharar, maisir dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi tugas kita bersama, menjadi jihad dalam bidang ekonomi. Maka kesimpulannya adalah jika penjajahan di Indonesia diawali dengan penjajahan ekonomi, maka hari ini yang paling urgent adalah bagaimana jihad ekonomi, bagaimana kita itu memperjuangkan ekonomi syariah ini, ekonomi Islam ini agar bisa menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia dari kehancuran, dari kebobrokan mental-mental nafsu manusia. Kemudian yang terakhir adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan inayah kepada kita bersama sehingga mampu untuk mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan adalah dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang sifatnya positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah merdeka akan senantiasa kita bisa rasakan.
Jazakumullahu khairan wa nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.